satu dapat gratis 3. Pemirsa, mengatasi volume sampah yang tidak sebanding dengan jumlah TPS yang tersedia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar menyiagakan 16 unit truk dan kontainer sampah di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar. Di samping itu, pemirsa, DLHK Kota Denpasar juga mendorong pembentukan bank-bank sampah dengan target 200 unit sampai akhir tahun 2019. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Iketut Wisada, pihaknya terus berupaya mengatasi masalah sampah yang volumenya tidak sebanding dengan jumlah tempat pembuangan sampah yang tersedia. Kota Denpasar hanya memiliki 14 lokasi TPS atau tempat pembuangan sampah dari 43 desa dan kelurahan sekota Denpasar. Jumlah TPS tidak bisa ditambah karena hampir semua desa pasti menolak rencana pembangunan TPS baru di daerahnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengelolaan sampah berbasiskan lingkungan sesuai dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan dan pembuangan sampah serta Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Setiap banjar diberikan kendaraan mocin pengangkut sampah dan menyiagakan 16 unit truk dan kontainer sampah di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar. Di samping itu, DLHK Kota Denpasar juga mendorong pembentukan bank-bank sampah dengan target terbentuknya 200 unit bank sampah sampai akhir tahun 2019. Kita melakukan standby truk yang ada di beberapa ruas jalan dan penempatan kontainer-kontainer yang ada di ruas-ruas jalan, sehingga masyarakat itu dengan mudah dan gampang untuk menempatkan sampah dari sumbernya itu sendiri. Nah, saat ini kami sudah menempatkan 16 lokasi TPS lagi, truk namanya, truk yang standby. Jadi setiap sore kita tempatkan di beberapa ruas jalan dengan harapan masyarakat itu dengan mudah dan cepat bisa membuang sampahnya ke atas truk. Sementara itu, anggota DPRD Kota Denpasar Iketut Suteja Kumara berharap pemerintah merancang sistem pengangkutan sampah yang sederhana dan efisien untuk menyiasati minimnya jumlah TPS dan armada pengangkut sampah yang tersedia. Mana nanti sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu sampai ke TPS itu dengan cara efektif dan efisien juga, ya. Tidak menjadi ruwet dan lain sebagainya, kemudian dengan mudah sampah di sekitar rumah penduduk itu sampai ke TPS atau bahkan sampai ke TPA. Nah, rumusan ini yang harus dibuat sekonkret mungkin, sedetail mungkin. Jangan sampai ada di setiap rumah, di setiap lingkungan masyarakat ada sampah yang tidak tertangani. Suteja Kumara menambahkan pihaknya mengapresiasi rencana pembangunan Ekopark di TPA Suwung dan berharap semua pihak mengawal penataan TPA ini sehingga berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi wan prestasi di kemudian hari.